또 다치신 줄 알고. 이거 처리할 수 있어? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Jadi dulu itu Sehyeon dan juga kakaknya Unsu sering banget bermain bersama. Terutama Unsu juga ngajarin Sehyeon bagaimana caranya menulis, membuat buku diary. Hingga suatu ketika pas Sehyeon lagi menggambar sesuatu, dia suka banget dengan yang warna merah. Sampai-sampai Unsu tuh nanya kenapa Sehyeon itu bahkan mewarnai laut pakai warna merah gitu. Yang sebenarnya mungkin Sehyeon memberikan kode sama kakaknya tentang apa yang dia alamin dan hari-harinya penuh dengan cairan berwarna merah. Terus kan Sehyeon setelah dia pingsan gara-gara didor sama anak asuhan dari ayahnya, dia terbangun dan dilihatnya di sekelilingnya ada drum berwarna biru. Tong warna biru sama dengan kejadian yang lagi dicari tahu sama Jung Hyun. Dimana kasus itu ada hubungannya dengan Unsu kakaknya Sehyeon yang menurut ayahnya Sehyeon bahwa Sehyeonlah yang menghabisi nyawa kakaknya sendiri. Dan Sehyeon bakal mencari di mana tempat sekolah dari anak yang bersama ayahnya. By the way, ayahnya Sehyeon kan mengambil pisau scalpel milik Sehyeon dan langsung dia simpan di kotak penyimpanan dari korban-korban yang selalu dia kumpulkan di sana. 어쩐지 사과장님이랑 닮은 것 같지 않습니까? Sementara itu Jung Hyun dan juga timnya sedang menganalisa foto yang dikirimkan sama mereka dan mereka bilang itu mirip banget dengan So Sehyeon. Cuma beberapa dari mereka bilang kayaknya enggak deh, mungkin cuma mirip aja karena nggak mungkin Sehyeon itu berhubungan dengan kasus yang sedang mereka selidikin sekarang, terutama tentang kasus tong biru. Namun Jung Hyun juga agak curiga dan juga melihat memang mirip juga sih sama Sehyeon. Sementara itu Sehyeon akhirnya membersihkan dirinya setelah banyak banget cairan berwarna merah di tubuhnya dan dia ingat lagi kejadian di masa lalu ketika dia diajarin menjahit sama kakaknya, menjahit boneka yang dulunya selalu dia bawa kemana-mana. Nah tapi ketika ayah mereka datang nih, Sehyeon kelihatan banget takutnya dan langsung menyembunyikan boneka dan juga buku yang dikasih sama kakaknya. Setelah itu Unsu disuruh sama ayah mereka untuk pergi ke kamarnya kembali belajar, sedangkan Sehyeon tidak, dia malah disuruh sama ayahnya untuk belajar menjadi psikopat. Hal itulah yang menjadi trauma paling besar dalam hidupnya So Sehyeon. Dan kalau betul dia yang sudah menghabisi nyawa kakaknya, nggak tahu lagi sih, berarti dia mirip banget sama ayahnya. By the way, Jung Hyun dan juga anggotanya pergilah mereka ke tempat ayahnya Sehyeon, si Jo Gyun. Jadi mereka tuh bertanya apakah korban-korbannya pernah melondri di tempatnya dia. Terus dia bilang pernah beberapa kali, tapi ya udah sekedar itu aja. Terus Jung Hyun mencoba izin nih untuk pergi ke toilet milik ayahnya Sehyeon. Nah diizinkanlah sama dia karena ya nggak masalah juga kalau misalkan mau lihat-lihat gitu. Ya udah akhirnya Jung Hyun masuk ke dalam toiletnya dan dia ceklah apakah ada sikat pembersih yang biasanya digunakan sama si pelaku. Ketika temannya Jung Hyun itu lagi nelpon nih kan, akhirnya ayahnya si Sehyeon nih pergilah ke tempatnya Jung Hyun dan Jung Hyun tahu kalau misalkan ada orang di belakangnya dia. 별거 없죠? Terus dibilang sama si bapak bahwa nggak ada apa-apa kan di sana. Jung Hyun bilang iya nggak ada apa-apa sih. Setelah itu dia langsung pergi dari sana dan untung aja Jung Hyun kagak diapa-apain sama ayahnya Sehyeon. Nah sementara itu Sehyeon sampailah di sekolah yang dia lihat ada tertulis di baju anak yang bersama ayahnya dan dia lihat ada anak yang mirip, lalu dia ikutilah anak tersebut. Dia yakin banget bahwa anak itu adalah anak yang dia lihat kemarin dan juga di selebaran udah tersebar wajahnya Sehyeon dan ketika dia lihat anak itu ternyata sangat-sangat berbeda mukanya. 왜 그러세요? Terus kan Jung Hyun bilang sama temennya gimana kalau misalkan kita periksa tuh si tukang laundry, karena dia curiga banget banyak banget hal yang dia lihat yang digunakan sama si pelaku di kamar mandinya ayahnya Sehyeon. Tapi temannya bilang iya semua orang punya itu kali. Nah setelah itu datanglah Sehyeon dan mereka melihat bahwa wajah Sehyeon itu penuh dengan lebam dan ada juga bekas dari cairan berwarna merah. Sehyeon bilang dia baik-baik aja. Terus Jung Hyun meminta laporan kepada Sehyeon karena mereka juga diburu-buru sama atasan mereka. Sehyeon bilang nanti dia kirim. Dan pembicaraan mereka dilihat langsung sama ayahnya Sehyeon.
Terus laporannya kan itu direvisi dong sama Sehun. Semua kandungan yang terdeteksi itu di laporan identifikasi dia ternyata dihapus semua sama Sehun dan dia ganti dengan tidak terdeteksi. Terus dia telepon ayahnya dan bilang sama ayahnya bahwa wajahnya udah tersebar karena ayahnya sudah mengirimkan foto yang ada di korban terakhir. Terus ayah bilang, ya udah emangnya kenapa gitu. Terus Sehun menawarkan sama ayahnya, gimana kalau misalkan kita menjebak orang lain sebagai pelakunya. Nah loh, kenapa? Terus kan Wee Jung Hyun dan juga rekan-rekannya disuruh nih meeting sama kepala mereka. Nah kemudian di Jung Hyun masih berusaha nih untuk bilang sama kepala kepolisian mereka bahwa kasus tentang Tong Biru itu bagaimana kalau tetap dilanjutkan, dan dia yakin banget kalau ada kaitannya dengan kasus yang sekarang. Tapi si bos ini bilang, ya udah sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kamu kerjain sendiri dan jangan ajak-ajak timnya kamu. Pokoknya udah sendiri aja kerjain gitu. Nah malamnya Sehun akhirnya bersiap-siap untuk pergi ke lokasi orang yang bakal dia jebak sama ayahnya. Jadi mereka berdua itu kan bakal menjebak seseorang yang bakal mereka buat sebagai pelakunya. Jadi Sehun bilang sama ayahnya bakal ngebantu membereskan kelakuan dari ayahnya. Terus ayahnya bilang dia juga menyediakan Sehun mobil, dan Sehun tahu bahwa di mobil itu dipasang sama ayahnya alat perekam dan juga alat pelacak. Jadi dia cabut alat pelacak itu dan dia buang agar tidak bisa terdeteksi. Terus Jung Hyun kan sudah menerima tuh laporan dari Sehun dan dia bingung kok nggak ada terdeteksi sama sekali. Jadi dia ngerasa ada yang aneh dengan laporan yang dibuat sama Sehun. Dan setelah itu dia mencoba untuk memberikan kabar sama Sehun dan bertanya apakah Sehun baik-baik aja dan kalau butuh bantuan silakan hubungin dia. Tapi Sehun memilih untuk tidak menghubungin Jung Hyun dan tetap bergerak sendiri seperti ini. Nah masuklah dia ke rumah orang yang udah dijebak sama mereka, dia sama ayahnya. Diambillah beberapa sikat gigi dan juga peralatan orang tersebut untuk dijebak. Menggunakan DNA-nya ditempelkan pada tubuh korban sehingga dialah yang dituduh nanti. Dan ketika dicek sama Sehun, orang di rumah tersebut udah dalam keadaan kayak gini, seolah-olah seperti tidak bernyawa. Dan ayahnya ternyata punya rencana lain nih, dengan menyuruh anak suruhannya ini untuk memasang kamera pengintai di daerah sana, seolah-olah Sehun nanti yang bakal terciduk telah melakukan itu sama si pemilik rumah tadi. Nah si pemilik rumah itu ternyata masih bangun dan masih sadarkan diri. Dia langsung menuju Sehun dan bertanya apa yang dilakukan kepada dirinya dan mengapa Sehun berusaha untuk menghabisi nyawanya. Karena dia mengenali wajah Sehun dan juga karena udah terdesak banget, akhirnya Sehun menghilangkan nyawa orang tersebut. So iya, walaupun terpaksa tapi secara nggak langsung dia udah sama aja kayak bapaknya. Aduh. So kira-kira bagaimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.